Oke, hari ini kita lanjut ke Ibrani, masih 1 ayat 1 sampai ayat keempat. Nah, we continue ayat 2b sampai yang keempat. Ayat 1 sampai 2a harusnya udah 2 minggu kita bahas, ya. Saya belum cek tugas kalian yang hari ini gimana, tetapi saya harap minggu ke minggu kalian makin mengerti cara eksegesisnya, ya. Hal-hal yang detail itu kita perhatikan. Sekali lagi saya review lagi apa yang saya ajarkan minggu lalu. Kita fokusnya adalah kepada sintaks, ya kan? Sintaks, tapi dari sintaks ini kita akan tarik maknanya dalam bentuk semantik. Nah, ini biasa di dalam ilmu linguistik itu begitu. Sintaks sebagai fondasinya, tetapi bangunannya atau maknanya itu adalah di dalam semantiknya. Nah, tetapi kan kita belajar kitab suci itu kan bukan hanya pendekatan secara tekstual, ya, sintaks, semantik, tetapi itu juga harus makin lebih dalam lagi kita aplikasikan, ya, dalam bentuk yang namanya psychic atau moral, alright, aplikasinya, obedience-nya, dan pada akhirnya anagogik, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya kan? Nah, 4 lapisan itu. Nah, tapi kita masih berproses di langkah 1 sampai 6. Nah, di dalam langkah kalau kita perhatikan di sini langkah 1 sampai yang keempat itu mengandalkan yang namanya sintaksis. Ya. Nah, karena kita lihat dari bahasa aslinya, maka sintaksisnya adalah sintaksis bahasa Yunani. Oke, teks asli, synthetic form, terjemahan literal, synthetic content, ya, kemudian konteks historisnya. Nah, untuk Ibrani udah kita jelasin, ya. Nah, sekarang dari sintaksis ini adalah move to lapisan kedua, kan, teoria atau noetik atau spiritual atau mystical meaning. Nah, di sini semantik kontennya. Oke. Nah, untuk sintaksisnya langkah 1 sampai 4 kita mengandalkan yang namanya subjek, kita harus tahu subjek dan predikat. Nah, ini adalah intinya. Oke. Nah, kemudian subjek predikat ini bisa ditambah dengan objek. Ya, bisa ditambah adverbial, bisa ditambah modifier. Nah, 5 ini yang membentuk yang namanya satu klausa di sini. Oke. Jadi kalau ada 5, misalnya ada 5 predikat atau 5 subjek predikat, berarti ya sintaktik kontennya atau FC-nya ada 5. Kan gitu, ya kan? Nah, kalau sintaktik kontennya itu ada 5, maka semantik kontennya itu ada 5 juga. Nah, tadi sekali lagi, sintaks ini menjadi dasar dari semantik. Nah, semantik itu apa? Semantik itu saya bagi jadi 3 di sini yang penting. Yaitu yang pertama apa? Deep structure, ya kan? Ini deep structure itu apa? Itu adalah pikiran-pikiran kita terhadap teks itu. Misalnya ini bisa dari linguistik, ya. Kamu belajar tentang Yunani, kan, bahasa Yunani, misalnya present tense, ya, tentang apa, tenses, tentang cases dan sebagainya. Ini bisa kita pakai di sini, ya. Nah, kemudian selain deep structure itu ada juga yang namanya Christ center. Yang ketiga adalah eklesial. Eklesial ini berarti berdasarkan apa yang dikatakan oleh gereja. Ya, sebetulnya eklesial, Christ center ini ya satu kesatuan, apa yang dikatakan oleh Kristus. Itulah yang dicatat atau yang diajarkan, yang dikerjakan oleh gereja. Nah, gerejanya adalah terus dinamis bergerak sepanjang sejarah sampai sekarang. Makanya kita ada belajar kitab suci ini. Karena ini produk dari gereja dari 2000 tahun yang lalu, ya, 20 abad yang lalu. Kenapa? Karena gereja terus berkembang, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu. Nah, bagi saya deep structure, Christ center, ecclesial itu adalah kita nggak bisa lepas dari namanya bimbingan atau pertolongan dari Roh Kudus. Bahwa apa? Roh Kudus itu membimbing kita. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti ya dipimpin oleh kitab sucinya.
Sebab Paulus mengatakan kitab suci itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. So kita nggak murni belajar secara ilmiah, tetapi kita juga harus perhatikan bagaimana sikap hati kita, ya. Makanya belajar seperti ini tuh kita nggak boleh sombong, kita merasa kita pintar dan sebagainya. Justru itu bukan karya Roh Kudus, benar nggak? Ya, yang dimaksud dengan karya Roh Kudus ya berarti kita makin belajar kitab suci itu kita makin sempurna seperti Kristus, karena itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin menuntut kita merasa makin jauh dari Tuhan atau makin sombong dan sebagainya, tetapi harus serupa dengan Dia. Ya, itulah sebabnya kita tidak hanya sampai langkah 6, tapi kita kerjakan itu sampai lapisan yang keempat atau langkah yang ke-10. Ya, nah ini paparan singkatnya. Kalau secara teoritisnya kan saya udah kasih di classroom. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Ibrani 1 ayat 2b. Coba kita perhatikan ayat 2b itu dikatakan Allah berbicara, minggu lalu Allah berbicara melalui anak, ya kan? Yang lalu ada 2 poin kan? Allah bicara di dalam anak, nih, kepada kami pada akhir zaman ini. Nah, kata di dalam anak itu sekarang Rasul Paulus gambarkan siapa anak itu, ya, siapa anak itu. Nah, itu mulai dari ayat 2b sampai ayat yang ke-4. Oke. Sampai ayat ke berapa? 4. Nah, anak itu dijabarkan tuh begini. Kita lihat, kita klik kanan dulu. Semua udah buka Bible box-nya. Anti diagram. Oke. Belum muncul ya. Nah, ini coba lihat NWO ini ada kan? Nah, ini NWO, lalu kita lihat ada berapa sintaktik konten di sini. Lihat ada berapa panah di sini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ini, ya kan? Kenapa? Kamu lihat di sini satu sintaktik konten itu adalah satu clause, ya kan? Satu clause itu minimal terdiri dari apa? Subjek dan predikat. Ya, kalau ada keterangan lagi bisa objek atau predikat itu bisa ditambah adverbial atau modifier. Nah, ini yang membentuk satu clause. Seperti minggu lalu jadi 2 klausa karena ini ada satu subjek dan yang kedua satu subjek lagi di sini. Maka 1, 2. Nah, sekarang berapa ini? Yang ayat 2b sampai 4. Ada kalau kita lihat di sini ada 1, ya kan? Lalu ada 1 lagi. Lalu ada 1 lagi. Berarti 3. Gampang kan lihatnya kan? Oke. Kenapa 3? Kamu bisa jawab karena ada 3 klausa. Nah, ada berapa? 3 klausa. Nah, seperti itu kan sintaktik konten itu artinya isi sintaksis berupa klausa-klausa. Ya, nah klausa itu adalah subjek predikat plus objek adverbial dan modifier. Oke. Ada pertanyaan di sini cukup jelas ya. Nah, kita lanjut lagi lihat di situ kalau ada 3 klausa apa saja. Nah, berarti kita harus melangkah ke yang namanya terjemahan literal. Ya kan? Karena kita udah lihat sintaktik formnya kan. Nah, maka yang ketiga adalah kita mentranslate atau menerjemahkannya. Nah, terjemahannya adalah secara literal aja. Nanti kita akan jelaskan artinya di dalam langkah ke-6. Oke. Ayat kedua kan disambung di sini ya. Enhuio hon eteken. Ya kan? Ayat 2b itu hon eteken pe pro
nomon, panton. Ini ya. Eteken ho, kle, ro, nomon, panton. Itu satu. Satu klausa. Coba baca. 1, 2, 3. Hon, eteken, kle, ro, nomon, panton. Panton. Satu. Right? Ini. Ini kita sudah ditolong dengan diagram ini loh. Harusnya kita bikin sendiri. Nah, kita tinggal pakai ya. Cuma kalau kamu nggak tahu cara pakainya juga percuma. Ya kan? Nah, harus tahu cara pakainya. Oke, jadi ini satu klausa. Coba kita terjemahkan sekarang. Oke, sebelum terjemahan, kalian perhatikan dulu. Bisa kita bandingkan dengan terjemahan. Biasanya saya mengajak kalian untuk lihat New King James atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau bisa bahasa Syria juga kalau bisa, atau Latin juga boleh. Ya. Kalau bahasa Nias juga boleh, kalau ada di sini. Ya, bisa buka. Coba Nias terjemahnya gimana? Jadi boleh dibandingkan dengan bahasa apapun. Atau jangan bahasa Lita ya. Karena itu bahasa surgawi. Oke. Kalau di King James coba diterjemahkan nih, whom he has appointed heirs of all things, right? Kalau LAI terjemahannya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oke, kalau terjemahan baru versi 2 gimana? TB2 ini menarik karena baru diluncurkan ya oleh LAI. Kita perhatikan udah install belum kalian? Bible-nya bisa download di bible.com atau kalau pakai Android silakan download aja di Bible, terus pilih PBT. Cuma masih ada PB ya, perjanjian baru. TB2 kita coba lihat ya, Ibrani 1 ayat 2b. Ya. Di sini dikatakan maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Yang telah ia tetapkan sama ya, nggak ada berubah ya. Sebagai ahli waris, ada berubah. Dia nggak mengatakan yang berhak, ya kan? Yang berhak menerima segala yang ada diganti dengan ahli waris. Baru segala sesuatu, segala yang ada diganti segala sesuatu. Jadi jauh lebih simple, ya kan? Nah, kamu coba perhatikan ya bahasa Indonesia dulu. Di situ diterjemahkan yang telah ia, maksudnya anak tadi, tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Nah, sedangkan RSV, whom he appointed the heir of all things. Nah, sampai di situ. Ya, kalau New King James, whom he has appointed heir of all things. Sama ya. LAI yang ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Nah, kalau kita gimana terjemahannya? Coba kita lihat ya. Kita mau terjemahkan attack and hon. Hon itu berarti yang, relatif akusatif ya. Yang itu maksudnya yang akusatif uyo ini tadi. Yang tadi yang Allah berbicara kepada anak itu jadi objek. Siapa anak? Yang bla 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 bla. Nah, itu anaknya itu. Yang ya kan? Hon itu yang, attacken. Nah, kamu lihat di situ indikatif aorist aktif. Perhatikan indikatif aorist. Oke, apa fungsi aorist di sini? Terus aktif dia. Attacken dari kata titemi artinya ditempatkan, ya. Atau di sini tempatkan, menempatkan, atau bahkan di sini bisa menetapkan. Kamu bisa katakan please, menempatkan, atau banyak artinya. Bisa artinya meletakkan, bahkan secara ekonomi bisa artinya deposit
menginvestasi atau mendeposit uang. Lalu ada secara idiomatically, secara idiom berarti bertekuk lutut, itu juga pakai itu kata itu ya, eteken. Misalnya bertekuk lutut itu di Markus 15 ayat 19, ya kan? Atau establish, mendirikan atau menunjuk seseorang. Nah, ya kan? Nah, itu banyak arti kata eteken. Nah, kalau di sini kita lihat mayoritas terjemahan kamu lihat appointed, 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 menunjuk, menetapkan, menetapkan. Nah, LAI juga menerjemahkan sama, appointed, menetapkan. Yang ia tetapkan, aktif kan? Nah, jadi kamu bisa ikuti aja mayoritas terjemahan. Gak usah lain dari yang lain gitu ya. Nanti kamu aneh sendiri. Oke. Jadi kamu bisa tulis di situ yang, nah, kita bikin terjemahannya ya. Misalnya yang ia tetapkan. Alright? Auris aktif. Nah, nanti apa itu auris, maksudnya apa? Kamu bisa nanti masuk ke structure-mu. Karena kamu harus pakai apa yang sudah diajarkan, misalnya di sini auris. Nah, waktu itu kita sudah belajar auris kan? Auris di sini. Nah, masih ingat nggak tentang auris? Apa fungsi utama auris? Satu tindakan yang terjadi selesai pada masa lampau, ya, yang kita tidak tahu kapan dan mulainya. Jadi kayak titik di masa lampau itu auris. Nah, jadi ya, kita lihat pengertian dasar auris. Nah, ini kamu harus kembali ingat ini. Auris is like time indikatif auris, past time, masa lampau. Ya. Jadi selesai pada waktu speaking. Nah, jadi memang at the time, in the past, Allah tetapkan. Ya. Nah, this is auris. Tapi auris indikatif itu banyak ya. Misalnya yang biasa, yang punctiliar, yang titik, ingresif, mulai terjadi, konsumatif, menekan efeknya, hasilnya. Ingat kan, epistolary, ini menekankan pribadinya, self-consciously-nya, futuristik akan, atau past auris, dramatic auris. Bahkan ada namanya nanti gnomic auris. Ya. Nah, kalau di sini lebih kepada ya Allah tetapkan di dalam kekekalan tentunya. Ya, walaupun bahasa manusia terbatas ya, jadi memakai indikasi waktu ya, padahal memang ini beyond the time ya, yang tidak ada di dalam waktu, tetapi memang Allah tetapkan. Right? Kita sampai mana nih? Nah, jadi kita sampai tadi terjemahan yang ia tetapkan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kamu lihat, perhatikan di sini akusatif, berarti ini objeknya. Ia tetapkan apa ini? Warisan, ya kan? Monon. Kalau terjemahan lain apa? LAI tadi ahli waris. Kalau RSV di King James, heirs, warisan, ahli waris. Ya kan? Nah, berarti yang ia tetapkan ahli waris. Oke, yang ia tetapkan ahli waris, atau mungkin supaya lebih bagus bahasa Indonesia sebagai ahli waris gitu ya. Yang ia tetapkan sebagai ahli waris. And then jadi panton. Panton itu berarti apa ini? Kita sebut sebagai modifiernya, ya kan? Menjelaskan ahli warisnya. Jadi bagian dari kleromonon. Panton berarti segala sesuatu, atau segala yang ada, atau segala sesuatu. Right. Nah, ini satu konten, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi lanjutannya. Dia ukai epoisentus aionas. Coba baca. Dia ukai epoisentus aionas. Ya. Right.
Dia u kai epoi esen tu aionas. Nah, disusun jadi seperti ini dia. Sintaktik formnya epoi esen kai dia u tu aionas. Nah, relatif pronounnya mana? Di u-nya ini, yang-nya ini di u. Tadi hon, ini u, artinya yang. Yang apa ini? Yang epoi esen. Tu aionas. Ya kan? Nah, coba kita lihat LAI terjemahkannya apa? Melalui dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Tapi dia sebagai kalimat baru. Ya kan? Padahal ini masih koma, kalau bahasa aslinya koma. U kai epoi sentu eonas itu koma, berarti klausa. Oke. Kalau ini dikatakan di sini kalimat baru melalui dia, dia u artinya dia, epoi esen Allah menetapkan, Allah telah menjadikan tu aionas alam semesta. Ini TB2. Kalau TB1 apa? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kata oleh Allah melalui itu sama aja sih sebetulnya. Ya. Kalau New King James, through whom also he made the worlds, right? Through whom also he created the world. Melalui dia juga dia menciptakan dunia. Ya. Nah, melalui dia juga dia menciptakan dunia. Jadi di sini LAI ada pakai kata Allah nih. Melalui dia juga dia menciptakan dunia. Jadi kalau LAI ada pakai kata Allah. Nah, kalau di bahasa aslinya memang nggak ada kata Allah. Epoi esennya itu third person singular, orang ketiga tunggal itu bisa menunjuk kepada anak atau Allah. Epoi esen itu kan artinya menjadikan, menciptakan atau membuat alam semesta. Aionios itu artinya universe, bukan bumi doang, alam semesta. Ya, terjemahan LAI bagus, alam semesta, aion. Ya, tapi menjadikan itu membuat. Nah, itu ada orang ketiga tunggal dia. Berarti di sini dia itu siapa ini? Allah, ya kan? Karena tadi kita masih berbicara Allah menetapkan, Allah menjadikan alam semesta, Allah berbicara, ya kan? Nah, Allah berbicara sekarang Allah menjadikan dunia, dia melalui dia, maksudnya melalui anak tadi. Ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat sintaktik formnya itu lebih enak dilihat. Allah menjadikan alam semesta, dia melalui dia. K ini artinya juga. Dan juga, nah gitu. Atau juga Allah menjadikan alam semesta melalui dia. Nah, kita catat gini. Ya. Ini konten 1. Konten yang kedua apa? Melalui dia juga Allah. Nah, di sini kalau juganya bukan di dia ya. Jadi lebih tepat melalui, coba lihat dulu urutannya. Dia melalui dia juga. Ya, betul, melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Nah, gitu. Jadi juganya itu menjelaskan menjadikan, bukan dia. Ya. Kai ini kan artinya juga menjelaskan menjadikan. Oke, bukan dia ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, ada pertanyaan?
Nah, jadi misalnya di sini melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Gitu. Melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Nah, ini konten yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga nih. Ayat yang ketiga, ini 2b ya. Ayat yang ketiga, coba kita lihat. Nih, host ekatisen ini yang pertama kan? Ya kan? Host ekatisen. Ekatisen itu coba kalau kita baca di sini di mana itu? Di kata yang agak ujung dia ya kan? Host, hon, apaus, apaugasma. Tes, doxes, kai, karakter. Tes, hupos, taseos, auto. Right? Coba baca. Host, hon, apaugasma, tes, doxes, kai, karakter. Tes, hupos, taseos. Hypostasis auto. Nah, terus peron teta panta. Toremati tes dunameos auto. Dunameos auto. Oke, katarismon ton hamation. Ya, poisamenos ekatisen. Endexia tes megalosunes. Sunes. N uvelois. Uvelois. Nah, you see that? Mana di sini jadi predikatornya? Predikatnya mana? Ternyata di sini ekatisen ini. Ya kan? Letaknya tuh di ujung malah. Bukan di awal. Jadi Yunani itu memang hal-hal yang penting dia tuliskan dulu nih. Oh, ternyata baru ketemu ekatisen, nah dia baru taruh. Ya, gitu. Nah, ekatisen sendiri itu kalau kita parsing apa? Ekatisen. Coba lihat di sini. Indikatif aurisnya, ya kan? Indikatif aurisnya. Nah, itu predikatornya. Nih, oke. Ini subjek predikatnya nih. Ya. Nah, ini subjek predikat. Yang bawah-bawah ini apa, Pak? Ini tadi yang saya bilang. Bisa adverbial, bisa modifier. Oke. Nah, ekatisen ada berapa adverbial ini? 1, 2, ya kan? Nah, kemudian ini kan udah anak, terus dia punya anak lagi. Oke? Jadi punya cucu ibaratnya. Hon, 1 anak dari ekatisen ini. Ekatisen ini anak dari Puyo. Ya kan? Puyo anaknya ekatisen. Ekatisen punya anak lagi Hon Apaugasma. Apaugasma. Dan Hon karakter. Lalu ada lagi anak namanya Heron. Jadi kalau ini kita mau bedah, 3 ini bisa dibagi 1, 2, 3, 4. Nah, dia punya anak lagi 5, 6. Ngerti ya? Ini bisa dipecah-pecah lagi. Ini kan yang klausa ketiga kan? Tapi ini bisa dibagi 1, ekatisen itu sendiri, kemudian apaugasma sendiri, karakter sendiri, berarti 3, Heron sendiri, poisameno sendiri, genomeno sendiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau detailnya. Tapi mau jadikan 1 juga nggak apa-apa. Ya, jadi
3 ini bisa dibagi sampai 6. Kalau enggak, ya udah satu klausa aja. Tapi kamu harus tahu bahwa secara sintaktik ini dibagi jadi 6. Apa saja 6 itu? Ekatisen, terus hon apau, gasma, hon karakter, lalu heron tapanta, poisamenos kata respon, dan genomenos kreon. Ya kan? Benar nggak? Ini kita masih lihat langkah kedua nih, sintaktik formnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, atau kalau misalnya kita mau saya tanya berapa kontennya, kamu bilang 1, saya benarkan. 1 intinya di sini ekatisen. Kamu bilang 6 juga oke. Ya. Tapi kalau kamu bilang 10, nah salah. 10 dari mana? Ya, atau kamu bilang 2 itu salah. Iya. 1 atau 6 jawabannya. 1 ya berarti ini semua 1. Ya kan? Kalau 6 kamu bagi-bagi lagi. Ekatisen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sederhananya adalah kita bikin 1 aja. Ya, kita bikin 1, tapi kita terjemahin dulu. Ya. Oke, jadi kalau pelajaran sintaktik form itu perhatikan klausanya ini yang mana aja. Oh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kayak gitu. Ya. Nah, dan sekarang kita langkah ketiga nih, terjemahan literalnya. Tadi saya katakan kita perhatikan dulu terjemahan yang lainnya dulu ya, supaya kamu dapat gambaran. Misalnya TB1 mengatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah, itu gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah ia selesai menghadap penyucian dosa, ya duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Nah, itu terjemahan TB1. Coba kita lihat TB2 ya. TB2 harusnya ada di sini sih. Bible.com. Oke. Atau gini aja deh. TB2 Ibrani. Nah, ini ya. TB2. Oke. Nah, coba kita perhatikan bunyinya gimana nih TB2. Belum ada ya. Berarti harus tadi ke ini bible.com ini. Bible.com. Nih ya. Nah, lalu kita cari ya, versi TB. Alkitab. Nah, kita pilih versi, ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, oke, kita pilih versi yang ini. Bahasa Indonesia sebetulnya sekarang banyak ya. Ada Alkitab bahasa masa kini, ada model Alkitab yang terjemahan lama sebelum TB ya, TL. Terus ada yang versi nggak tahu nih dari organisasi apa yang terjemahin. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Saya kira ini makin jauh aja ya. Saya nggak tahu, saya nggak merekomendasi pakai. Tapi kita pakai yang TB aja. Nah, nih terjemahan baru edisi 2. Ya. Kemudian pilih aja yang kitab Ibrani 1, Ibrani 1 ya benar. Oke, nih ayat 3 ya. Nah, kamu ingin tahu nih terjemahan barunya gimana? Dan nih 3, dialah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oke, ini TB2-nya. Nah, sekarang perhatikan New King James. Dengan mengatakan who, being the brightness of his glory, express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Nah, itu terjemahan New King James-nya. RSV-nya, he reflects the glory of God and bears the very stamp of his nature, upholding the universe by his word power. Titik. Baru dia mulai lagi. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Koma lagi ya, tapi kita sampai ayat 3 aja dulu. Nanti selesainya di ayat 4. Nah, kamu perhatikan di sini, ini terjemahan macam-macam ya. Ya kan? 3 versi ini udah beda. Belum nanti kamu perhatikan NAS mengatakan radiance of his glory. Ini ada brightness of his glory atau reflects the glory. Ya kan? LAI terjemahkan cahaya kemuliaan Allah. Kalau TB2 apa? Sama, cahaya kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu. Kita menerjemahkannya ikuti yang ini. Atau bisa juga ikut yang atas ini. Sama aja sih. Tapi kalau mau ikut ini lebih teratur. Nah, karena kita sudah masuk ke langkah kedua, terjemahan literal kan langkah ketiga kan? Nah, terjemahan kita berdasarkan urutan ini. Jadi, ya, urutan sesuai dengan diagramnya atau sintaktik formnya gitu, bentuknya, strukturnya nih. Ya. Nah, pertama apa? Yang ekatisen. Yang duduk dulu harusnya diterjemahkan. Karena kata duduk itu predikatornya. Jadi kan ada namanya subjek predikat, ya kan? Subjek predikat. Tapi di bawah predikat ini macam-macam kan? Ada berapa? Ada 5 kan? Ini intinya apa? Ini namanya predikator. Walaupun di sini bisa lagi subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. Nah, ini namanya anak. Tapi induknya yang ini kan, yang di atas kan? Gitu. Ya? Oh, memang datang. Oke. Kalau kamu untuk Zoom agak susah lah. Harus onsite kan. Kalau Zoom kamu meraba-raba. Kamu meraba-raba di emen nanti repot. Subjek, predikat. Jadi di sini predikatornya. Ini bawah menjelaskan yang atas. Lalu tesisnya bawah membantu yang atas. Atau induk dijelasin yang nah, kalau kita ikuti ini jelas induknya apa? Predikatornya apa? Duduk ini. Oke. Tapi kalau kita terjemahan menurut ayatnya bisa juga, nggak masalah. Ya, saya nggak mengatakan salah. Cuma kita ikuti ini aja. Jadi kita ketahuan nanti, oh mana kalimat intinya dulu. Baru kalimat-kalimat pendukung. Nah, sekarang kita terjemahin. Yang ekatisen di situ ingatif auris, berarti ini kayak tadi yang ditetapkan, yang duduk ya. Waktu duduk di sebelah kanan kan Yesus sudah terjadi di zaman lampau. Nah, kita cukup terjemahkan yang duduk. Host ini berarti yang ya. Yang duduk
Nah, itu. And then yang duduk N dexia. Di dexia itu artinya kanan. Yang di kanan, yang duduk di sebelah kanan lah ya. Lebih tepat di sebelah kanan, yang duduk di sebelah kanan megalosunes. Nah, yang duduk di sebelah kanan megalosunes artinya yang maha besar. Oke. Yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tulisan maha besar kayak ini ya. Jangan kamu pisah. Oke. Maha kuasa, maha besar. Semua pakai ini. Karena besar itu kata sifat. Ya, jadi kata maha sambung. Kalau maha kuasa sambung. Maha kasih sambung. Oke? Maha esa pisah. Esa itu menunjukkan pribadi. Jadi pisah. Maha esa gitu. Oke? Maha pencipta pisah. Karena pribadi. Ya? Oke. Nah, ini kalian perbaiki EYD kalian. Oke. Nah, yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Nih, N UV Loyos. Maha besar, terus di sini dikatakan UV Loyos, kalau LAI terjemahkan di tempat tinggi. Kalau New King James apa? On high. Di tempat tinggi. Oke. Yang maha besar on high, di tempat tinggi. Yang atau yang tinggi. Ya, yang tempat tinggi boleh. Nah, ini intinya gitu. Jadi Kristus tetapkan sebagai ahli waris, lalu menjadikan alam, melalui dia Allah menjadikan alam semesta. Lalu yang ketiga nih, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tentu ini menuju pada Allah, ya kan? Di yang tempat tinggi. Oke. Lalu kita terjemahkan lagi. Hon. Nah, hon ini kembali yang menjelaskan ini, yang duduk ini. Jadi bukan setara dengan host ini ya, tapi di bawah ini, di bawah ekatisen. Oke. Yang apaugasma. Nah, kata apaugasma ini kalau LAI terjemahkan cahaya kemuliaan. Cahaya, sorry, bukan kemuliaan, cahaya. Nah, kalau kita lihat ininya, leksikonnya itu apaugasma itu noun nominatif neuter, ya kan? Jadi memang kalau itu nominatif berarti cahaya itu memang keluar dari dirinya. Nominatif berarti punya dirinya gitu. Nah, artinya radiance ini, radiance. Radiance itu radiance, sinar cahaya gitu. Ya. Atau brightness atau reflect, atau di sini radiance atau brightness atau reflect gitu. Terang, brightness. Tapi saya lebih suka pakai apaugasma itu kayak jadi kayak dia kayak kena dapat cahaya pantulan dari Allah. Jadi sumber cahayanya, terangnya itu Bapa. Tapi sang anak ini kan di dalam Bapa dia juga kena cahayanya. Ya. Iya. Jadi bisa dikatakan
Apagosma itu kayak refleksnya, pancaran cahayanya, atau pantulan sinar, pantulan cahaya atau pantulan terang. Oke, Pak Haryanto, saya mute ya. Jadi kayak kalau apaugasma itu kayak Kristus itu adalah pantulan cahayanya Bapa, pantulannya gitu. Atau makanya kalau di sini NAS RSV terjemahan reflect ya, atau pantulan sinar. Jadi kita bisa terjemahkan seperti gini. Yang dulu di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi, yang adalah pantulan cahaya, ya, pantulan cahaya, apaugasma. Kamu lihat di sini, klik kanan, kita lihat leksikonnya. Kenapa Tuhan tidak pakai phos ya? Padahal cahaya itu kan artinya phos, ya kan? Terang. Atau dia bisa pakai kata phos ya. Tapi Paulus pakai apaugasma di sini. Jadi kayak refleksi, pantulan cahayanya. Iya, jadi cahayanya Bapa, Yesusnya dapat pantulannya. Itu. Ya. Nah, maka ada apa? Sinar, pantulan sinar. Tapi harus ada kata pantulannya. Ya. Refleksinya, radiance-nya. Ya, bukan radiasi ya. Radiance, pantulan maksudnya. Nah, jadi saya lebih setuju, saya terjemahkan yang adalah pantulan cahaya, pantulan sinar, atau refleksnya. Gitu ya, kayak kaca itu merefleksikan kamunya. Tapi kamu bukan kacanya. Sama seperti Bapak. Pantulannya anak. Tapi anak bukan Bapak. Sama kayak kamu ngaca, kamu dengan yang dikaca itu beda. Kamu. Yang dikaca itu pantulan dari kamu. Bisa paham nggak kalimat saya? Kalau nggak sekali lagi. Kalau kamu ngaca, refleks kamu di mana? Di kaca itu. Nah, yang di kaca itulah Yesusnya itu. Kamunya bapaknya gitu. Ya kan? Oke. Kan? Oke. Jadi kalau diterjemahkan cahaya doang kurang pas, tapi harus lebih kepada pantulan cahaya. And then cahaya itu dijelaskan lagi. Pantulan cahaya itu dijelaskan maksudnya ini, kemuliaan Allah, doxes. Jadi yang disebut dengan kemuliaan itu pasti diselimuti cahaya. Sama seperti kamu masang kaca di bawah sinar matahari. Kena kaca kan mantul kan? Mantulnya itu mantul kemuliaan gitu. Jadi kalau namanya memantul cahaya berarti memantul kemuliaan. Tapi kemuliaannya
dari matahari tadi. Begitu kena kaca, mantul, pantulan cahaya itulah kemuliaannya. Maka kalau ditanya apa kemuliaan Allah, pantulan cahaya Allah melalui anak. Jadi anak itu kayak tadi cermin, kita nggak bisa melihat Bapak, karena Bapak itu roh. Tapi kita bisa melihat Bapak ketika lihat cermin. Oke? Yang kita lihat adalah cerminnya, bukan Bapaknya sebetulnya. Tapi begitu lihat cermin, sama kayak lihat Bapak, karena sama persis. Sama kayak saya lihat kamu di cermin, kamu bercermin. Saya bisa lihat kamu lewat cermin. Kalau saya bisa lihat kamu lewat cermin, tahu kamu punya wajahmu kayak gimana dan bagaimana, saya tahu semua karena saya lihat di cermin yang sama persis dengan kamu. Nah ya, tapi karena kamu kan bersifat jasmani bisa dilihat. Nah, Allah nggak bisa dilihat karena dia roh. Tapi kita bisa melihat Allah lewat apa? Apa yang ada di cermin. Nah, cermin itulah Kristusnya. Begitu kena terang, kena sinar, cermin itu berkilau kan? Kamu pernah lihat cermin yang berkilau nggak? Nah, kilaunya itu yang disebut dengan kemuliaan. Oke, jadi kalau kita terjemahkan di sini, yang adalah pantulan cahaya kemuliaan. Atau istilahnya, cahaya yang dipantulkan itu silau. Kemuliaan itu pasti silau. Ingat nggak Yesus transfigurasi di Gunung Tabor itu kan terang sekali sampai muridnya nggak bisa melihat. Ya, karena tadi pantulan cahaya yang sangat terangkan. Jadi pantulan cahaya kemuliaan. Kalau terjemahannya di sini auto ya, kemuliaannya gitu. Oke. Kemuliaan ya, ini maksudnya kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Nah, ini yang kedua. Yang adalah pantulan cahaya kemuliaannya. Terus apa lagi di sini? Karakter. Nah, karakter itu cetakannya atau gambarnya, impress namanya. Ya, dari bahasa Yunani karakter, artinya impress. Kalau LSI terjemahkan stempelnya. Kalau New King James, the express image, cetakan gambarnya. Kalau NHS, the exact representation. Nah, saya lebih suka pakai istilah di sini, the express image. Atau terjemahan TB apa? Gambar keberadaan Allah, gambar. Ya, tapi saya lebih suka pakai di sini gambar wujud Allah, kalau TB2 gambar keberadaan Allah. Ya kan? Tapi saya lebih suka pakai di sini kalau dikatakan karakter di sini tuh kayak cetakannya atau impresnya, apa bahasa Indonesianya ya, fotokopinya Allah, duplikat bener. Ya, kamu punya kunci duplikat, ya aslinya bukan, tapi duplikatnya Allah, terus punya fotokopinya. Kayak Allah itu difotokopi, fotokopinya itulah Kristus. Nah, fotokopinya ini kemudian difotokopi lagi, itulah kita.
Bisa paham ya? Gitu. Oke. Nah, berarti Kristus itu apa? Karakter atau kalau di sini saya terjemahkan yang adalah apa ya? Kalau hanya gambar, tapi lebih kepada kayak stempel. Ya. RSV pakai stempel ya. Misalnya kamu stempelnya ini, tapi hasilnya ini dia. Berarti itu namanya apa? Gambar cetakan ya kan? Yang adalah gambar cetakan. Nah, gitu. Harus ada kata cetakannya atau fotokopinya gitu. Salinannya. Paham? Ada amin? Ini adalah gambar cetakan. Sekarang kita ke hypostaseos. Ya, ini artinya hypostasis ya. Atau hipostasis. Nah, ini artinya hipostasis itu substance. Jadi cetakan dari, kita biasanya terjemahkan kalau LAI di sini digambarkan wujud. Ya. Atau TB2 lebih bagus keberadaan. Keberadaan atau wujud. Kalau RSV menerjemahkannya nature, stempel dari kodratnya, ininya, atau dan King James pribadinya. Nah, saya lebih suka pakai kata person, pribadi. Bukan hanya keberadaan aja, tapi pribadinya yang memang different dengan anak. Hipostasis itu hipotesis bapak beda dengan hipotesis anak. Hipotesis bapak sumber. Lalu anak itu cetakannya. Tapi substansinya sama. Ya, gitu. Nah, hipotesis ini cuma mau membedakan aja. Ada sumber, ada cetakan. Tapi bukan berarti cetakan dengan sumber itu lebih rendah dalam pengertian substance, enggak. Karena sama persis gitu. Bedanya hipostasisnya. Nah, ini banyak yang nggak ngerti. Banyak yang akhirnya terjebak, oh Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus itu ciptaan Bapa. Ciptaan yang paling utama misalnya. Nah, ini banyak yang salah nih memahami hipostasis itu dikiranya Yesus jadi lebih rendah atau Allah itu jadi dua atau tiga gitu. Ya, nah kita nggak ke situ. So, New King James terjemahnya tepat ya. Express image itu artinya gambar cetakan. Express itu berarti persis sama, gambar yang persis sama, tapi gambar. Misalnya ini bukunya, terus dicetak lagi, itulah Kristusnya. Ini bapaknya. Oke? Tapi apa yang ada isi ini dengan yang ini express image sama persis. Sama kayak kamu fotokopi buku. Kan sama persis kan? Nah, bukumu 100 halaman di fotokopi jadi berapa halaman? 100, nggak mungkin 1000 kan? Ya. Jadi 1000 mungkin. Hah? Okay. That's what I mean ya. So, kita terjemahkan menjadi gambar cetakan dari pribadi atau person apa di sini personnya. Nah, ini ada nianya, maksudnya Allah tadi, pribadi Allah, pribadinya. Ya, dia yang adalah pantulan cahaya kemudiannya, terus koma, yang adalah gambar cetakan dari pribadinya.
koma. Oke, nah sekarang yang ini. Veron ta panta to remati tes dunameos auto. Nah, LAI terjemahkan apa? Coba baca. Menopang. Oke, ini keberadaan Allah yang sesungguhnya tadi ini ya. Pribadi Allah yang sesungguhnya. Ya, saya kurang tahu kenapa nggak pakai pribadi aja ya. Oke, itu ada pertimbangan teologisnya lah ya, dari tim LAI. Sekarang LAI berikutnya apa? Menopang dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yang ini tadi. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Atau TB1-nya apa? Menopang segala yang ada dengan firman-Nya penuh kekuasaan. Sama ya. RSV, upholding the universe by His word of power. Right? Dengan upholding, benar, menopang ya. All things by the word of His power. Nah, saya kira ini terjemahannya mirip-mirip semua. NAS upholding all things by the word of His power. LAI menopang. Nah, coba kita lihat di sini. Veron ini, veron itu bisa artinya membawa, memimpin, ya. Bisa artinya juga menopang, ya macam-macam di sini kata veron artinya. Karena kalau artinya begitu banyak, kamu ikuti yang mayoritas saja ya. Oh, kalau semua upholding, menopang ya kamu ikuti, gitu. Ya, jangan lain sendiri. Tapi kamu tahu yang kamu pilih apa. Jangan cuma lihat LAI gitu ya. Oke, ya kalau di sini memang lebih tepat veron itu, atau kamu klik kanan. Kalau mau lihatnya gini, lexicon browser. Nah, kamu tinggal lihat aja. Di sini ada bermacam-macam. The carry, bring, drive along, guide, lead into, bring about, put, experience, sustain, demonstrate, accept, and do. Jadi ada 10 ya, 12 bahkan artinya. Ya, di sini apa? Sustain, yang menopang, bukan yang membawa. Ya, alam semesta itu kayak dibawa ya, berarti ditopang. Kalau di dalam mitologi Yunani itu ada namanya Dewa Atlas. Dewa Atlas itu yang membawa bola dunia itu. Pernah nggak lihat Dewa Atlas? Nah, lihat aja di ini ya. Di Google ya banyak semua di Google. Dewa Atlas. Oke, image-nya nih ya. Nah, kira-kira menopang itu kayak gitu. Sih. Nah, ini dalam mitologi Yunani. Jadi Paulus sengaja pakai kata ini menopang kayak ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini lebih keren lagi ya. Ini Dewa Atlas menopang alam semesta ini. Tapi ini pakai tangan gitu kan. Nah, dewanya capek gitu terus. Sampai bungkuk ini kan tuh. Nah, ini Dewa Atlas itu. Ini dengan tangan punggungnya tuh. Mitologi Yunani begitu ya, ada dewa yang menopang bumi ini. Namanya Atlas Titan. Dewa. Right. Nah, kita di sini lihat dia menopang segala sesuatu nih. Berarti tadi alam semesta tadi. Ya. Kita bisa tulis ini yang menopang segala sesuatu. Oke. Terus
Nah, di sini ada kata rema. Apa artinya di sini? Toremati. Apa artinya? Ya kan? Firman. Kalau RSI terjemahkannya apa? RSI pakai word, ya kan? By the word atau by his word. Rema. Kenapa nggak pakai logos? Nah, logos itu menunjukkan pribadinya. Rema kata-kata dari pribadi itu. Nah, that's the difference, ya. Logos memang artinya firman, tapi firman yang menunjuk kepada sang pribadi, bukan kata-kata. Nah, kata-katanya disebut dengan rema. Nah, tapi di sini neuter ya, singular. Berarti katanya cuma satu gitu. Toremati, ya. Nah, dengan kata, dengan menopang segala sesuatu dengan kata es dunameos autu. Nah, dunameos itu artinya apa? Kuasa. Ya, dengan katanya yang penuh kuasa. Katanya yang penuh kuasa. Atau LAI terjemahkan yang penuh kekuasaan. Ya, sama aja. Menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Nianya besar karena nianya ini siapa? Anaknya itu, firman anaknya. Bukan Allah ya. Gitu. Perkataannya maksudnya yang dia anak. Benar kan? Oke. Oke, and then berikutnya ayat 3. Ini saya pelan-pelan ya supaya kalian bisa ikuti. Oisamenos katarismon to hamartion. Right? Nah, sekarang poiosamenos diterjemahkan apa di situ? LHI terjemahkan gini. Dan setelah ia selesai menghadap penyedia dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar. Sorry, bukan. Iya betul ya, mengadakan ia selesai mengadakan penyucian dosa. Oke, yang dosa tadi yang tadi di awal. TB2 yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa, sama ya. Nah, kalau RSV apa? When he had made purification for sins. Oke, purification ya. Atau di sini he had by himself purged our sins. Purge itu berarti menyucikan, membersihkan. Ya. Nah, coba kita lihat katarismon. Katarismon itu memang penyucian atau pembersihan, purification, purifikasi. Saya lebih suka pakai kata penyucian atau purifikasi. Pemurnian. Jadi nggak hanya bersih tapi kembali murni. Murni itu berarti kembali kayak dulu. Sebelumnya kotor. Terus dibersihkan seperti kayak dulu. Kayak awalnya gitu. Nah, itu namanya purification. Ya. Lalu apa? Ton hamartion dosa. Poisamenos itu melakukan katarismon. Ya. Mengadakan penyucian dosa. Tulis di situ. Berkuasa mengadakan penyucian dosa. Nah, lihat dosanya tunggal atau jamak di situ. Penyucian atau di sini bisa juga purifikasi. Purifikasi.
Sama atau tunggal? Hah? Hamartion, plural kan? Berarti dosa, dosa-dosa. Nah, kayak gini kamu harus terjemahkan, jangan cuma dosa, tapi dosa-dosa. Gitu ya. Kemudian, kata Rismond tadi ini ya. Hamartion poisamel. Ekatisen tadi indeksia temegan and Uvelos. Oke, ini sudah. Berarti ayat 3 selesai. Yang mengadakan penyucian dosa. Ini masih koma nih ya. Oke, mengadakan purifikasi dosa-dosa. Nah, sekarang ayat keempat. Oke, ada pertanyaan? We are in the same page now. Apakah kita di halaman yang sama ini sekarang? Oke, belum ada yang ketinggalan kan? Oke. Gak ada ya? Gak ada pertanyaan? Oke, enggak, lanjut. Yang di online? Tidur atau belajar ini? Belajar, Pak. Belajar. Aman. Belajar. Oke. Nah, sekarang ayat keempat. Coba kita lihat. Gar. Oke, ayat 4 ini baca dulu ayatnya. Tosuto kreton genomenos ton angelon hoso diaforoteron par autus kekle romeneken hon noma. Nah, kalau ini disusun jadi seperti ini. Gar, eipen, ya, tini, pote, ton, angelon. Su vios u ego gegeneka se hemeron. Ya kan? Nah, kemudian ayat 5 yang ini di bawahnya. Ini ayat yang kelima kita nggak usah lihat dulu. Ayat 4 aja. Nah, kalau kita lihat ayat 4 ini, static formnya dulu ya. Ini berapa konten ini? Tiga ya. Apa? Tiga. Apa aja? Dua. Itu yang eipen. Eipen. Satu. Terus? Mu. Satu. Nih. Mu sama ego. Sama ini ya. Oke. Sama ego. Ego, GG, neka. Jadi ini 1, 2, 3. Ya. Tapi 2 ini adalah anak dari eipen. Eipen. Ya. Eipen ini induknya, anaknya 2. Oke. Nah, tadi kalau kita kembali ke sini, ini satu konten sebetulnya, ya kan? Jadi kalau kita susun, misalnya sintaktik kontennya jadi gimana ini? Jadi kamu harus susunnya gini. Yang duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang maha besar, yang tempat tinggi. Ya kan? Yang maha besar,
yang tempat tinggi. Oke. Nah, yang dua ini di mana ini? Nah, ini nanti bisa dikasih ke sorry, bukan ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini berarti SC-nya yang pertama ini 1, 2, 3. SC-nya jadi ada 3 ya. 1 ini. Ini dulu deh. Ya kan? Yang kedua apa? Melalui dia nih kan? Melalui dia. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini. Nah, jadi sintetik kontennya ada 3 nih. 1, 2, 3. Yang ini yang tiganya yang ini. Nah, oke. 1, 2, 3. Ya gitu buatnya. Ya. Nah, sekarang ayat 4 nanti lah ya. Kita bahas ayat 3 dulu. Ini waktunya udah mau habis. Misalnya, sekarang kita akan ke semantik konten. Ayat 4 nanti dulu ya. Minggu depan kita masuk ke ayat 3 aja dulu. Ayat 2b sampai 3 ya. Ayat 2b kan ini ya tadi ya. Nah, ayat 3 ini sintaktik kontennya jadinya ini. Oke, jadi kita kasih ini aja dulu titik. Kalau ini terjemahannya harus koma ya. Kalau di sintaktik konten nih. Ya, ini maksudnya sebetulnya terjemahan literalnya juga ini ya. Ini terjemahan literalnya kan. Oke, terjemahan literalnya. Ini sintaktik kontennya. Lalu ini semantik kontennya. Oke. Nah, ini lapisan 1. Oke, Pak Budi kan tadi tanya itu lapisan-lapisan apa aja. Sebenarnya ada di Oke. Sip. ada di tulisan di blog ya. Jadi Pak Budi mungkin kalau tadi belum ikut dari awal, 4 lapisan itu yang saya sebut tadi, lapisan 1 itu kulitnya Pak. Lalu lapisan 2 ya kulit atau dagingnya, tubuhnya lah ya. Jadi Alkitab itu kayak punya tubuh atau pakaiannya, dagingnya, terus ada rohnya. Lapisan 2 ini namanya roh, teorianya. Dari roh itu terus ada jiwanya, makanya disebut psychic. Kan tubuh, jiwa, roh ya. Jiwanya ya moral, melakukan hal yang baik, good works. Tapi tubuh, jiwa dan roh ini mau dibawa kemana? Ke serupa dengan Kristus. Nah, ini makanya yang keempat analogi. Ya, kita tuh kayak kalau kayak menurut Origen, bapak-bapak gereja misalnya dari Gregory dari Nisa ya. Ya ini kayak semacam apa? Kita itu kayak semacam gambaran diri kita. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa yang hidup serupa dengan Kristus. Begitu. Ya, Pak Budi. Nah, kita tadi udah ngerjain yang udah lihat bahasa aslinya, ya kan? Sintaktik formnya, kemudian literalnya udah, kontennya, sintaktik kontennya udah, konteks historisnya udah ya. Nah, sekarang kita mau ke semantik kontennya, yaitu case center dan eklesialnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Semantik konten kan selalu ada 3. Deep structure, deep structure itu sebetulnya begitu kamu terjemahin ini,
itu sudah punya deep structure sendiri. Karena terjemahan itu adalah pikiranmu sendiri atau interpretasi kita sendiri, tafsiran kita. Pak, ini kok beda dengan LAI gitu loh. Bisa sesat gak kita ini? Nah, gitu kan. Tentu nanti kamu harus bisa jelasin kenapa kamu terjemahkan misalnya ini pantulan. Kok bukan cahaya ya? Terus gambar cetakan. Ini kok bisa beda ya Pak dengan LAI? Nah, kita harus bisa jelaskan di semantik konten ya. Jadi sebenarnya deep structure ini sudah tercermin nanti di terjemahan kamu ini udah kelihatan. Ya, tapi mungkin perlu diuraikan. Deep structure, yang kedua apa? Christ center. Ya, nanti saya singkat aja nih, deep structure itu DS, DT, dan ecclesial. Ecclesial ini kita baca Alkitab nggak sendiri ya. Oke. Nah, ecclesialnya. Ini yang kita mau kerjakan ini. Ya, ini homework-nya, PR-nya ini nanti kalian coba deep structure-nya apa ini? Christ center-nya apa? Ecclesial-nya apa? Kumpul ini dulu di sini. Ya, deep structure misalnya ayat 2b dulu. Yang ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Ya, misalnya kan ada 3 konten kan? Yang satu dulu kita ambil. Nah, kamu copy di sini. Nanti kontennya ada 3 ini. Nah, kamu jelasin dengan 3 ini. Oke? Nah, yang ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Lalu nanti nomor 2, melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Nah, structure-nya. Kalau dikatakan yang Allah tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Berarti apa yang kamu pikirkan di sini? Ahli waris segala sesuatu. Berarti apa? Di sini Sang Bapa pemilik dari segala sesuatu. Tapi apa yang dia miliki diserahkan sepenuhnya, ya kan? Kan namanya ahli waris, diserahkan sepenuhnya kepada anak. Nah, kamu mesti ketik itu. Itu namanya apa? Deep structure. Dari kalimat ini nih, kamu mengertinya apa? Berarti Sang Bapa pemilik segala sesuatu. Ya kan? Tapi apa yang dia miliki semuanya diserahkan sepenuhnya kepada sang anak. Nah, misalnya begitu. Ya, coba kita lihat dukungan Alkitabnya. Ada nggak di sini? Masuk ke ayat 2b lagi tadi. Lihat X reference-nya. Dia harus punya buy box ya. Nggak punya buy box, bye-bye gitu. Nanti Pak Budi bisa install ya. Tapi bayar Pak, 10 juta. Nggak bercanda. Nah, kurang ya? Oke. Pak lihat X reference-nya apa yang berkaitan dengan ini Christ center-nya. Kan ada di ayat mana itu? Bapa telah menyerahkan sepenuhnya kepada sang anak. Itu gimana? Di Alkitab kan? Benar. Jawaban Riko. Ya. Jawaban Riko benar.
Kalau gitu, yang mana Riko Alkitabnya? Apa? Matius 11. Nah, coba baca. Oke, coba kita buka ya. Matius 11:27. Yang ngantuk baca sekali lagi. Yang ngantuk. Ya. Dan tidak seorang pun menolak Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini ada Matius berapa? 27, kamu tulis di sini. Nah, tinggal masukin di sini nanti. Ya. Matius menyatakan. Nah, gitu. Oke. Nah, atau kamu bisa menuliskan gini. Lihat juga apa yang dikatakan oleh Matius. Oke? Kamu copy ayatnya misalnya. Ya. Kamu copy di sini. Ini cara ngerjainnya ya. Saya ajarkan sekali lagi. Oke. Ini saya bikin dalam bentuk paragraf aja langsung ya. Nih. Sang Bapa pemilik segala sesuatu, tapi apa yang dia miliki semuanya diserahkan sepenuhnya kepada sang anak. Berarti ini adalah kalimat utamanya. Ya, masih ingat? Nah, ini unsur sebuah paragraf itu harus ada kalimat topik, ide utama, tapi ada supporting details-nya, kalimat-kalimat pendukung. Lalu ada kalimat analisis, ada kalimat kesimpulan. Ya, contohnya kayak gini. Ini yang merah, ini deep structure-nya. Oke? Evidence-nya dari ayat Alkitab, dari Bapak Gereja. Nah, itulah tadi yang disebut Christ Center dan Eklesia. Tapi saya akan mengatakan kalian harus bikin kesimpulan, analisis, komentar, paraphrase, ringkasan. Ya. Nah, ini yang warna hitam. Lalu kasih konklusi. Warna hijau. Ya. Nah, jadi nanti kamu bikin paragrafnya kasih warna-warna gini juga boleh. Nah, ya. Gitu. Tapi nanti kalau artikel jurnal ya jangan. Ya. Bingung mereka kok warna-warni nih. Ini emang generasi apa ini? Ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat structure kita itu harus di awal kalimat warna merah. Makanya kalimat ini penting ya. Kita harus terjemahkan dengan pengertian kita. Sang Bapa pemilik segala sesuatu, tapi apa yang dia miliki semua diserahkan sepenuhnya kepada sang anak. Nah, ada nggak evidence-nya? Oh, ini berarti warna hijau ini. Tadi apa? Warna biru. Ini evidence 1. Ya kan? Lihat Matius 11 ayat 27. Tapi kamu jangan cuma ngutip-ngutip ayat. Ya. Kalau cuma ngutip-ngutip ayat, ya kamu nanti kayak cuma apa ya? Hah? Cuma kayak ya kayak apalah, nggak tahu deh. Ya cuma kayak itu nanti
Pendeta-pendeta yang udah lama nggak belajar gitu. Mending dia ngutip ayat. Kalau dia ngutip cincinnya lah, jarinya yang penuh ini dia ceritanya repot kan. Ya kan banyak gitu pengkhotbah sekarang. Misalnya ya. Semoga kalian enggak ya. Jadi udah lulus di sini mungkin sepatunya biasa. Begitu lulus sepatunya gunting-runcing. Oke. Nah, kalau sudah kutip ayat gitu, tadi saya katakan apa? Oke, harus ada analisis. Nih. Nah, deep structure lagi. Gitu. Ya kan? Apa deep structure mau ketika baca Matius 11:27? Lihat juga apa dikatakan oleh Matius. Rasul Matius nih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tapi dia sambung. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, di sini dikatakan oleh Matius, ahli waris yang diterima oleh anak ini dari Bapa menunjukkan bahwa apa? Sang pemilik dengan ahli waris ini menunjukkan apa? Apa? Oke. Hubungan Bapak anak. Apa? Kesatuan, oke. Unity. Relasi. Apa? Yang online apa? Tadi mau jawab? Lihat tuh, baca lagi. Apa yang dimiliki, semua telah diserahkan olehku kepadaku oleh Bapakku. Dan, nah ini penting nih, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Apa hubungannya menyerahkan semua yang dimiliki Bapa kepada anak atau ahli waris di sini dengan mengenal? Tidak ada yang mengenal Allah selain anak. Tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Nah, ini menunjukkan apa? Tadi ada yang jawab hubungan apa kalau punya darat. Apa? Unity-nya ya, maksudnya ini sehakikatnya. Oke? Nah, makanya dikatakan oleh Matius mengenal Bapa berarti mengenal Allah. Anak. Mengenal anak berarti mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti mengenal anak. Berarti Bapa dan anak ini adalah sama dalam pengertian apa? Hakikatnya. Oke. Nah, tapi Matius di sini mengatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Gitu. Nah, berarti hakikatnya ini, kesatuan ini difungsikan berbeda. Satu sebagai pemilik, satu sebagai yang menerima warisan atau wali waris. Kayak gitu. Ya, kamu tulis komentarmu apa di sini misalnya dari Matius 11:27. Oke. Kristus misalnya. Dapat ini kasih warna hitam aja. Yesus atau anak sebagai ahli waris dari Bapa, ya,
menunjukkan apa? Dia sehakikat dengan Bapa. Nah, kayak gitu. Ini kalimat komentarmu. Oke? Nah, Pak, misalnya kita pakai eklesia. Komentarmu kan dari Matius 11:27 kan jelas ya. Sebagai ahli waris menunjukkan apa? Dia sehakikat dengan Bapa, yaitu apa? Yaitu mengenal anak dan Bapa, saling mengenal, ya kan? Anak dan Bapa saling mengenal, saling mengenal. Hakikat itu berarti di sini apa? Anak dan Bapa saling mengenal. Ya kan? Oke. Nah, kalau ada lagi tambah lagi gitu, ya. Nah, kemudian kamu perhatikan di sini. Coba kita baca Krisostom. Tentang ahli waris berarti nih ya, satu paragraf ini. Nah, ini udah saya terjemahin ya dari homili 1 nggak salah ya. Homili 1 ya, Ibrani 1 sampai poin yang kedua ya. Ya, poin yang kedua. Nah, ini dia. Coba baca. Siapa yang ditunjuknya katanya adalah ahli waris semua. Siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris semua? Di sini ia berbicara tentang daging natur manusia. Nah, menarik kan? Ahli waris ini berbicara tentang daging, tentang kodrat sebagai manusia. Tadi kodrat sebagai Allah, sehakikat dengan Bapa. Seperti yang juga dia katakan dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan orang-orang kafir menjadi milik pusakamu, sebab bukan lagi Yakub bagian Tuhan dan bukan lagi Israel milik pusakanya. Ulangan 32 ayat 9. Nah, menurut Krisostom, ketika Kristus ditunjuk jadi ahli waris, ini menunjukkan Yesus punya kodrat manusia. Dia ambil referensi ayatnya Mazmur 2 ayat 8. Nah, kamu perhatikan. Bapak gereja juga menulis begitu. Ada referensi ayatnya. Ya kan? Gitu. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan orang-orang kafir menjadi milik pusakamu. Sebab bukan lagi Yakub dengan Tuhan, bagian Tuhan, dan bukan lagi Israel milik Tuhan. Melainkan semua orang, artinya ia telah menjadikan dia Tuhan atas semua orang. Jadi kalau di sini dikatakan ahli waris semua, maksudnya ahli waris segala sesuatu. Ya kan, tadi terjemahannya apa? Ahli waris semua atau segala sesuatu. Nah, di sini semua itu kan termasuk orangnya kan, bukan cuma benda mati aja, tapi yang hidup juga, yang manusia itu. Oke. Di sini menurut Krisostom dia berbicara tentang daging, natur manusia. Melainkan semua orang, artinya ia telah menjadikan Yesus Tuhan atas semua orang. Nah, ini yang menurutnya. Seperti yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul, Allah telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Nah, Rasul 2:36. Tetapi ia memakai nama anak untuk menyatakan dua hal. Satu, kedudukannya sebagai anak. Kedua, kedaulatannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Ahli waris dari semua, yaitu seluruh dunia. Nah, ini menurut Krisostom.
Nah, apa yang kamu bisa simpulkan di sini? Ringkasannya apa misalnya? Kamu jelasin lagi di sini. Ya, misalnya di sini selain anak, selain menunjukkan dia sehakikat dengan Allah, ya, anak itu juga adalah Tuhan atas semua. Ya kan? Tadi kamu baca Krisostom gitu kan? Benar nggak? Tuhan atas semua orang. Nah, ini kan ringkasannya kan? Benar nggak? Ringkasan dari apa? Yang kamu baca ini. Artinya apa? Dia menjadikan Yesus itu Tuhan atas semua orang. Nah, karena itu adalah pikiran Krisostom, kamu kasih di sini. Krisostom. Oke, homili 1. Ibrani 1 sampai 4.2. Gitu. Ngerti gak? Nah, ini adalah kalimat yang warna evidence lagi, warna biru lah. Nah, saya mau tugas mingguannya bikin nanti yang nomor 2. Bikin kayak yang saya bikin. 1 paragraf oke, 2 paragraf oke, tapi memenuhi unsur ini gitu. Kemarin saya baca punya kalian mabuk aku. Ya. Nah, ini mulai harus diperbaiki. Nggak apa-apa, harus pelan-pelan belajar gitu. Ya, nggak seperti yang saya minta. Ya, tapi nggak apa-apa, karena memang saya belum jelasin. Waktu itu kan saya cuma suruh kalian kutip-kutip aja kan. Nah, sekarang kita arahkan lebih kepada kayak menulis nanti paragraf ya untuk jurnal. Ya, ini barang nggak jadi sehari jadi. Proses. Yesus datang aja nunggu Nabi Maleaki ya kan, datang dulu. Dia nggak tiba-tiba nyerobot punya orang kan, nah nggak? Tunggu Yohanes Pembaptis lah gitu, ya kan? Nah, jadi kita juga sama, kita belajar ini ya pelan-pelan, tapi ya tiap minggu ada progres gitu. Nah, berarti kamu nih, ada kutipannya kayak gitu. Ini ada Matius, ini ada Krisostom. Ya. Nah, selain menunjukkan dia sehakikat dengan Allah, anak itu juga adalah Tuhan atas semua orang. Karena dia adalah ahli waris atas semua, termasuk misalnya apa? Manusia. Nah, nih, karena kok saya bisa nulis gitu sih, Pak? Karena ya kamu sudah baca Krisostom ini tadi sini. Ya, nah makanya kalian coba baca lagi selain Krisostom kan ada ini yang saya kasih. Tuh, coba mana ya yang ahli waris itu? Dia udah kasih poin-poinnya ini. Nih. Benar? Ya kan? Nah, sekarang Theodoret, kamu ringkas ini. Atau kamu paraphrase. Oke? Nah, menurut Theodoret apa? Whom he appointed heir of all things. Artinya nih, the divine apostle begin with human being. Nah, ini sama nih. Menunjukkan dia
kodrat manusia. Oke? Selain Tuhan, selain sebagai Tuhan, ahli waris di sini menunjukkan bahwa sang anak atau anak itu adalah berkodrat manusia atau daging. Ini menurut siapa tadi? Chrysostom, Theodoret. Nah, kamu tinggal kasihnya nih. Chrysostom, kemudian Theodoret. Ini ahli waris itu menunjukkan Yesus mengambil daging manusia. Nah, ini kata Bapak Gereja. Okay. After speaking first of all, you think he does lay hold of together the greater. In other words, Christ the Lord is heir of all things, not as God but as man. Nah, di sini jelas ini. Kristus Tuhan, ahli waris segala hal, bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Sebagai Allah, dia pencipta semua hal. Pencipta. Terus setelah dia mencipta, dia jadi Tuhan, penguasa atas segala hal. Jadi ada Allah dulu atau Tuhan dulu? Allah dulu, baru ada Tuhan. Maksudnya ciptakan dulu, baru ada Tuhan menguasai. Ya, oke. And then baru setelah itu apa? Menguasai segala hal, itulah ahli waris segala hal itu. Nah, jadi memang ngerti ya, kenapa ahli waris itu menyatakan Tuhan itu pasti harus berwujud manusia, mengambil daging manusia. Oke. Nah, ini kata Theodoret di sini. Ya, in like manner, the believers are heirs of God and co-heirs with Christ. Jadi para orang percaya itu ahli waris Allah dan sama-sama warisi bersama dengan Kristus. By grace they receive what they did not have before. Jadi oleh anugerah dia memiliki apa yang dia tidak miliki sebelumnya. Terus ini, Tenaher juga ada dari Severian. Kamu bisa baca. Gitu ya. Kemudian oke. Ini sudah ada nih, sudah dikasih ini. Judul-judulnya ini nanti tinggal kamu kutip. Ya. Nah, misalnya contoh di sini. Berarti ini kalimat warna biru lagi. Ya kan? Selain sebagai Tuhan, ahli waris menunjukkan bahwa sang anak itu berkodrat manusia atau daging yang menjadi Tuhan atas segala yang dimakan. Jadi kalau Allah menciptakan, yang menguasai, yang menjadi Tuhan itu anaknya. Bapak yang menciptakan, anak yang menguasai. Sama lah, saya punya perusahaan. Saya bangun perusahaan itu, menciptakan perusahaan itu. Lalu saya serahkan sama anaknya untuk dikelola, dikuasai. Berarti anaknya ahli waris. Oke, gini, Allah menciptakan anak di sini mengambil kodrat manusia menjadi Tuhan atas segala yang diciptakan oleh Allah. Ya kan? Nah, ini kata siapa? Chrysostom dan Theodoret. Nah, saya mau kalian sekarang mulai belajar meringkas. Tidak lagi copy paste atau kutip langsung. Tapi meringkas seperti ini. Baca. Nah, contohnya ini ya tadi ya. Nih, Theodoret. Nih, cuma ini kok, kan? Kamu ringkas. Bisa? Harus bisa, ya kan?
Oke, nah setelah itu namanya paragraf ini kan harus ada analisis dan penutupnya. Jangan kepanjangan juga ya. Satu paragraf tuh ya kira-kira seperti inilah beberapa kalimat. Jangan sampai 1 halaman gitu. Ya, nah, itu kepintaran namanya. Ya kan? Nah, misalnya ini ada topik, evidence, analisis, cukup gitu. Atau topik, evidence, analisis, konklusi, ada penutupnya. Nah, sekarang kamu bisa kasih penutup misalnya. Ya, kalimat penutupmu, berarti warna hitam lagi. Gitu. Ya. Nah, kamu bisa nyimpulkan di sini. Yesus, sang anak, sebagai ahli waris, artinya kamu bisa tutup gitu. Anak sebagai ahli waris artinya dia apa? Dia kamu simpulkan. Dia saling mengenal dengan Bapak, iyalah kan sama seperti saya mau kasih ahli waris ini. Masa saya nggak kenal dia tiba-tiba saya kasih? Benar nggak? Kamu mau minjamin barang aja kan kamu harus kenal dia dulu kan. Minjamin loh, apalagi kasih kan. Kalau kita kasih ya menunjukkan apa? Nah, gitu. Anak sebagai ahli waris artinya dia dan Bapak saling mengenal dan sehakikat. Terus apa lagi? Dia sebagai Tuhan. Ya kan? Dia sebagai Tuhan dan manusia. Dia sebagai Tuhan seluruh ciptaan, termasuk manusia. Oke. Oke? Nah, ini kalimat penutup. Udah, kamu masuk paragraf berikutnya. Kamu mau jelasin apa lagi? Nah, tapi paling enggak, saya mau kalian minggu depan tugas yang ketiga, poin 2 selesaikan. 1 paragraf, tapi seperti yang saya mau ini. 1 minggu. Dan harusnya bisa. Poin 2. Nggak usah banyak-banyak, tapi benar. Ya. Ya kalau mau 3 silakan. Poin 3 silakan. Mau 4 juga silakan. Ya. Oke. Tapi jangan kepintaran. Artinya ini ya, yang nggak disuruh dikerjain. Oke, poin 2 ya. Mulai dia kalau misalnya sulit dapat bahannya, poin 3, yang ketiga juga. Tapi kita satu-satu dulu. Poin 2 dulu lah ya. Nah, 3 nanti kita sambung minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Bahannya dari ini kan sudah ada. Terus dari Chrysostom. Kalau Chrysostom berarti sekarang kamu ini. Oh, cuma ini sedikit ya. Nih, nanti atau sebenarnya nanti dia bahas di ya ini sampai sini sih. Ini adalah ayat yang ketiga sih. Poin ini kan masih ayat yang kedua nih. Ya kan? Nanti poin yang ketiga, ini baru ayat yang ketiga ini. Nah, kamu lihat kalimat itu warna-warni ya. Paragraf itu. Ada merah sebagai kalimat intinya. Ini evidence-nya, analisisnya, evidence-nya, kalimat penutupnya. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu 10 menit.
Nanti Pak Ruby akan sambung yang Yakobus kira-kira sampai jam 6. Pak Indi ada tanya ini Pak. Oh ya, ada tanya, siapa yang tanya? Pak Budi ya? Saya. Oh ya, Pak Budi. Iya. Apakah tadi yang dimaksud dengan topik, evidence, analisis, sama konklusi itu artinya sama seperti yang saya tanya tadi di WhatsApp. Ada sarkik, noetik, psikil, sama anagogik. Oh ya, iya Pak. Oke. Bentar ya. Ini pertanyaan bagus. Ya, ini pertanyaan baik. Jadi yang saya jelaskan tadi ini cara bikin paragraf yang baku aja Pak. Yang semua yang dijelaskan di sini, ini sebetulnya masih level apa? Bukan anagogik, tapi apa? Semantik konten atau tadi level ini Pak. Ini kita masih di langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 ini kan ayat itu kita mau jelasin Pak. Kita jelasinnya caranya gimana? Nah, ini tadi yang saya ajari. Oh, caranya lihat Alkitab, lihat Bapak Gereja, terus kutip, ringkas, kamu kasih komentar, gitu Pak. Karena kayak Chrysostom juga begitu, dia jelasin ini, dia kutip ayat, jelasin lagi kutip ayat, kan gitu, ya, semua kayak gitu dia. Nah, kita juga ikut-ikut gitu. Nah, kemudian ini cara paragrafnya kayak gini, ya. Nah, yang tadi di grup itu yang empat model itu ini Pak, 4 model itu tadi yang saya jelasin, kayak Alkitab itu istilahnya punya nih ya, punya tubuh atau daging kayak kita lah, tubuh kan, lalu punya roh, noetik namanya, lalu punya jiwa, psychic, lalu dibawa kemana ini tubuh kita, jiwa kita, roh kita? Oh, dibawa kepada Kristus, anagogiknya. Nah, itu singkatnya kayak gitu Pak ya. Sakit, noetik, psychic, anagogik. Jadi kita menggambarkan Alkitab itu seolah-olah hidup Pak. Alkitab itu bukan teks yang mati, tapi dia punya roh, dia punya jiwa yang membawa kita kepada Kristus. Nah, itu intinya di situ. Oke, makasih. Ya. Oke. Di sini dulu Pak Arianto, kelas saya sudah selesai. Nanti ada sesi kedua, tapi bukan saya yang ngajar. Ada Pak Ruby. Pak Ruby penjelasannya mungkin bisa dipercepat ya. Jadi ayat-ayatnya nggak perlu dibaca lah, supaya cepat. Intinya aja. Nanti mungkin bisa lebih kurang 1 jam ya. Oke, kalau selesai, kalau lebih cepat ya lebih baik gitu. Oke, kita masuk jam 15.40 aja ya, 8 menit istirahatnya. Sampai jam berapa Pak Indi? Kira-kira jam 16.30 lah ya. Oke. Ya. Kita break dulu. Misi kok, Pak.